Duduk siap. Siap. Sebelum mulai bacaan, apakah berdoa dulu? Syaitan rajim. Bismillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Adelina Maharani, Adisa, Ahmad Fitra, Aina Rahma, Alifa, Alivia, Clara, Denisa Rahmadani, sakit. Desinta Asa, Ulan, hadir. Baik, sudah semua di absen. Ada beberapa yang sakit ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, bisa kembali lagi belajar ya. Baik. Hari ini kita pelajari kembali materi ekonomi, tapi sebelumnya udah siap belajar? Kalau siap belajar, biar tidak terganggu, HP-nya kumpulkan ke depan. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Yang kemarin sudah kita lakukan penilaian, ya kan? Penilaian materi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi sudah. Nah, ya nanti ekonomi internasional atau ada 3 subbab ya. Ekonomi internasional ada 3 subbab. Yang pertama mengenai perdagangan internasional, kemudian neraca pembayaran kurs dan devisa. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kerjasama ekonomi internasional. Nah, itu ada 3. Ada 3. Atau sebelumnya perdagangan internasional itu apa? Sok, siapa yang siapa namanya sebut? Desinta. Oke, apa perdagangan internasional? Adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara 2 negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri secara optimal. Oke. Jadi intinya apa perdagangan internasional itu? Sebentar. Lebih. Oke, kasih plus dong. Nah, itu intinya ya. Perdagangan internasional adalah jual beli barang atau jasa antar 2 negara atau lebih. Ya, perdagangan internasional. Kalian sudah pernah melaksanakan perdagangan internasional? Belum. Ada yang punya pengalaman nggak? Membeli dari luar negeri? Siapa? Iya, Oh gitu. Coba ceritakan, coba gimana tuh untuk pembeliannya ya? Oh, Instagram, oke. Langsung ke alamat kita. Tapi yang just tip itu orang Indonesia ya? Waktu itu kalau boleh tahu barangnya apa? Oh, baju sama inhaler. Oke, kasih plus tuh. Ternyata ada pengalaman kenaikan produksi barang dan jasa. Itu kan tumbuh. Nah, sekarang kaitannya dengan perdagangan internasional ada nggak? Meningkatnya produksi nasional dengan perdagangan internasional bisa meningkatnya produksi nasional ya, karena di apa produksi? Kalau sudah banyak itu di apa? Bisa diekspor, betul. Kalau kalau barang kita
barang dan jasa kita misalnya sedikit tidak memenuhi masyarakat Indonesia, berarti kita melaksanakan apa? Impor. Nah itu. Sehingga nanti ada manfaat perdagangan internasional. Apa itu manfaat perdagangan internasional? Satu. Oke, satu dulu. Memperluas kesempatan kerja. Siapa yang mau menjelaskan? Kok dengan perdagangan internasional itu satu memperluas kesempatan kerja apa? Ada yang menjelaskan secara singkatnya atau memberikan penjelasan secara sederhananya? Nih, dengan perdagangan internasional, dengan ekspor impor itu negara bisa memperluas kesempatan kerja. Apa maksudnya? Mengapa? Ya, siapa namanya? Airan, ya, Airan. Karena ekspor akan berdasarkan produksi produk-produk yang berdampak pada peningkatannya kualitas tenaga kerja. Oke, kasih plus. Ya. Ekspor itu barang atau jasa tersebut banyak apa tidak? Untuk diekspor banyak, sehingga membutuhkan produksi yang banyak, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula. Tuh, satu ya, itu manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, memperoleh devisa. Yuk, depan. Ya, kenapa? Atau bagaimana itu? Perdagangan internasional mempunyai manfaat meningkatkan devisa. Iya. Dolar Amerika atau yen Jepang. Iya. Dapat digunakan untuk mengimpor barang pokok dan konsumsi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Oke, kasih plus. Berarti devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri, atau devisa itu adalah pendapatan uang asing di negara kita. Apa hanya dolar aja? Nah, apa hanya yen aja? Enggak. Tergantung kita ekspornya ke negara. Iya, negara yang dituju. Perlu ya, sangat perlu. Kita devisa dalam negeri semakin banyak, nanti mata uang kita semakin nilainya naik kalau banyak devisa. Kebalikannya, kalau devisanya kita kurang, nilai mata uang kita justru akan turun, betul rendah. Kedua ya, udah kesempatan kerja, kemudian kedua bisa meningkatkan, menambah devisa. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Oke, Aina silakan. Kira-kira Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat mengimpor barang dari negara lain dengan harga tersebut. Kualitas barang yang berada di pasar akan meningkat, sehingga dapat mengaruhi perkiraan pasar dan dapat menurunkan harga jual. Oke, kasih plus dulu. Aina, maksudnya berarti intinya apa? Aina? Bisa menstabilkan. Ya, jadi dapat memenuhi permintaan pasar, sehingga kalau antara permintaan dan penawaran itu seimbang, harga akan lebih stabil, tidak naik gitu. Kalau permintaannya tinggi, harganya nggak ada, seperti tadi dikatakan, ya kan? Permintaannya tinggi nih, yang meminta, yang mau membeli ada 100, sementara barangnya hanya ada 50, harganya naik nggak? Naik. Secara ekonomi itu udah hukum ekonomi permintaan dan penawaran, pasti harganya naik. Nah, 50 ini akan diperebutkan oleh 100 orang, ya kan? Itu logikanya seperti itu, sehingga harga akan naik. Nah, kalau begitu
Kalau di dalam negeri tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, ini akan bermasalah karena harga itu tinggi naik, sehingga bisa saja pemerintah itu melakukan impor untuk memenuhi permintaan, sehingga barang tersebut jumlahnya akan bertambah banyak. Itu akan mempengaruhi harga, akan turun gitu. Jadi bisa menstabilkan harga itu seperti itu. Kebalikannya nih, yang mau membeli 100, ya kan, yang barang yang tersedia 200 lah gitu. Barang yang tersedia 200. Ini bagaimana akibat harganya? Harganya murah, harganya turun, ya kan? Harganya murah. Sehingga bagaimana sikap pemerintah untuk mengatasi harga barang tersebut? Kita bisa ekspor kelebihan tersebut. Dari 10 tadi ada 100, ada barang 200, yang 100 berarti diekspor. Nah, itu kebalikannya. Jadi kan antara perdagangan internasional itu bisa melihat, ya, bisa untuk menstabilkan harga-harga barang di dalam negeri. Itu. Siapa yang mau menjawab? Oke, siapa namanya belakang? Isna, silakan. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Di Indonesia, barang berkonsumsi beragam, di antaranya televisi, pakaian, sepatu, dan sabun. Oke, berarti intinya apa? Kan kalau adanya perdagangan internasional itu penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dihasilkan di Indonesia. Ulangi. Adanya perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dihasilkan di Indonesia. Betul sekali. Kasih plus dong. Nah, itu berarti manfaat dari perdagangan internasional adalah meningkatkan kualitas konsumsi yang nggak ada. Udah, sekarang kasih contoh coba. Kasih contoh untuk meningkatkan kualitas konsumsi itu apa? Dengan adanya perdagangan internasional, konsumsi kalian kok bisa meningkat? Contohnya apa? Banyak kan? Kalian pengguna kan? Apa? Sepatu. Oke, sepatu yang produk kualitasnya produk luar negeri. Terus apa lagi? Handphone, jelas kan? Mobil, iya. Terus motor, oke? Tas, skincare, ya, oke. Alih teknologi. Menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan cara penggunaan. Hal tersebut akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Oke, berarti intinya? Intinya, kalau kan ya. kalau impor barang-barang luar negeri harus bisa mempelajari cara penggunaan teknologi. Ya. Jadi kita tuh lebih cepat untuk menggunakan teknologi. Oke, kasih plus. Ya. Contohnya ada nggak? Contohnya apa? Kapal. Oke, kapal. Apa? CT scan. CT scan di rumah sakit. Oke. Produk dari luar negeri ya. Kemudian dipakai di Indonesia. Indonesia baru bisa menjalankan. Ya, oke. Siapa lagi? Contohnya alih teknologi. Kalian mungkin sering juga udah lama ini dipakai.
Kalau di bank-bank itu mesin ATM, iya kan? Mesin ATM dari mana itu? Kadang produknya dari mungkin dari Cina, ya kan? Atau mungkin dari Eropa, ya. Tuh, alih teknologi. Motor juga sama, ya. Motor listrik misalnya. Nah, itu akan terjadi alih teknologi. Kalau tidak ada perdagangan internasional, ya mungkin kurang alih teknologinya. Baik, itu masih ada manfaat perdagangan internasional, sudah ya. Nah, sekarang yang berikutnya faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, itu perbedaan sumber daya alam nantinya. Nah, kemudian yang kedua perbedaan selera masyarakat. Kita mau makan, coba kita mau makan buah-buahan tuh yang beredar, yang di toko-toko buah itu produk impor banyak nggak? Banyak. Anggur, coba. Hah? Apel. Hah? Buah peach, Pak. Yang apa buah peach? Oh, persik. Oh, persik. Iya. Dari Korea. Oh, gitu. Strawberry. Indonesia emang nggak ada produk strawberry. Melon. Sudah ketemu? Ya. Ini hambatannya, solusinya apa? Udah ketemu? Mau apa? Udah mau baju. Baju. So, oke, siap. So, batu. Kegiatan Ini udah dapat? Mau menganalisa apa? Belum. Tapi boleh ini mau bertanya aja kalau Hah? katanya ganja boleh nggak Pak? Ganja. Nah, itu yang terlarang. Iya, nggak boleh. Boleh tapi resikonya sangat. Iya. Nggak boleh ya. Ya itu impor yang ekspor yang ilegal. Nih, kita kegiatan ekspor minyak kelapa sawit. ya sok. Oke, analisa kelapa sawit ya. Aku tadi dua kali kayak sebenarnya kan kayak Satu barang aja. satu barang aja kan impor gitu Impor apa? Impor tuh mobil yang dari Jepang nih. Sok. Tinggal mobilnya apa kalau dari Jepang? Berarti ekspornya enggak? Iya. Enggak usah. Impornya doang. Impornya doang. Nanti itu hambatannya apa, solusinya bagaimana, terus dampak. Oke ya. Ya analisa. Coba. Ini sudah ya? Sudah. Apa? Skincare Bapak. Skincare. Pasti Korea. Iya. Apa Cina? Korea. Oke. Cok. Ya Kak. Ini udah dapat pilihan? Obat. Obat apa? Obat yang diimpor. Iya apa? Emang harus Nah. spesifik Pak? Ya kayak obat Iya. paracetamol gitu. Misal gitu harus spesifik satu obat. Iya. Produk obat apa? Misalkan paracetamol. Ya, boleh. Oh jadi harus. Atau obat-obatan apa kan ada spesifikasinya. Iya iya. Spesifikasi obat yang ringan-ringan atau yang penyakit yang berat dan sebagainya kan. Kalau ada spesifikasinya dicari dulu di internet ya, obat-obatan yang bagaimana. Masa cuma nanya paracetamol aja kan? Kayaknya ada satu produk yang satu spesifik dengan paracetamol atau yang satu produk dari mana? Dari mana? Oh belum. Iya. Ya. Baru pilih itu. Coba dicari dulu informasinya. Oke? Ayo. Yang hambatannya itu impor atau apa? Salah satu atau dua-duanya? Nah, mau carinya produk ekspor apa impor? Milih satu aja. Iya, milih satu. Mau yang ekspor boleh. Nah, atau barang yang enggak dua-duanya. Satu aja. Oke.
kita Hmm? motor. Motor apa? Honda. Motor kan banyak. Kemudian dari negara mana? Impor atau ekspor? Impor. Oke. Jepang. Oke, pilih salah satu. Ya. Berarti satu jenis motor aja. Satu jenis aja. Dari satu merek. Iya. Hambatannya apa? Merek apa? Kayak jenisnya kayak Beat gitu apa? Apa mereknya aja, Pak? Iya kan, Scoopy Beat itu Honda, berarti merek Honda. Ya. Hah? Ya, ya itu harganya tinggi sekali kalau Harley Davidson, ya kan? Ducati misalnya itu kan motor-motor Eropa. Esok, silakan. Permintaan banyak, nanti dicari data permintaan motor Harley di Indonesia berapa gitu ya. Itu nanti hambatannya apa, solusinya gimana? Iya, PPT. Iyalah, biar menarik kan, ada fotonya kan di sini. Ya, up. Di atasnya tuh dikasih cat yang tinggi ya. Yang impor dari luar Apple tuh ada. Nah itu sehingga yang tadi tuh masalah selera berarti kan milih tuh, ini apel Malang, ini apel Jepang, Cina misalnya kan, Korea, tinggal milih kalian kan seleranya yang mana. Oke, perbedaan sumber daya alam, kemudian selera, kemudian menghemat biaya produksi, efisiensi. Karena apa? Sumber daya yang melimpah, kemudian bahan baku melimpah, itu bisa untuk produksi sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau masyarakat Indonesia ini bisa terpenuhi, sisanya bisa diekspor. Bisa diekspor. Sehingga akan efisiensi. Satu lagi, perbedaan teknologi. Oke, Indonesia itu sudah bisa membuat mesin-mesin berat belum? Sudah atau belum? Belum ya, dibandingkan dengan misalnya kayak Jepang, Jerman gitu ya. Iya, Cina misalnya itu. Nah, itu adalah perbedaan teknologi. Teknologi di negara yang maju tentunya mungkin lebih menggunakan teknologi yang maju. Selanjutnya Bapak akan buat kalian kelompok. Satu kelompok nanti memilih satu barang. Ya, baik Indonesia, di Indonesia ya, baik ekspor maupun impor. Oke. Kemudian pertanyaannya yang pertama, boleh kalau mau dicatat dulu. Pertanyaan yang pertama, pilih satu barang kan ya. Yang satu, apa manfaat barang tersebut bagi Indonesia? Oke. Apa manfaat barang tersebut bagi Indonesia? Tuh. Kedua, apa hambatan yang muncul dalam kasus tersebut?
Apa hambatan yang muncul dalam kasus tersebut? Misalnya kalian pilih impor skincare misalnya kan, hambatannya apa? Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia? Bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia? Bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia? Tadi hambatan kan? Sehingga solusinya apa? Keempat, bagaimana dampaknya bagi perekonomian nasional? Bagaimana dampaknya bagi perekonomian nasional? Kelima, buat presentasi menggunakan digital. Apa kalau mau mungkin kayak impornya itu kan banyak bukan dari Jepang aja. Boleh pilih aja. Pilih aja yang dari mana? Brandnya ya. Iya, betul. Satu aja, jangan secara global. Contoh ya, yang baru misalnya dari Cina itu kan, BYD itu kan, ada listrik, ada bensin. BYD. Yang kita kan jadi kita tuh kan mau ngambilnya mau temanya tuh alat radiologi. Oke. Terus kan di alat radiologi kan ada banyak macam kayak Ya. CT scan gitu Ya. kan. Nah, jadi kita tuh kalau ngejelasin yang itu Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan kegiatan pembelajaran ekonomi dengan materi kegiatan ekspor minyak kelapa sawit yang telah kita analisis. Jadi izin memperkenalkan diri, saya sebagai ketua kelompok Diana. Selanjutnya langsung ke materi dan analisis yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah posisi Indonesia di dunia terhadap kegiatan ekspor minyak kelapa sawit, yang dimana Indonesia adalah produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia bersama Malaysia. Kontribusi Indonesia sekitar 55-60% dari total ekspor sawit di dunia. Selanjutnya ada negara tujuan ekspor utama. Negara pertama dengan ekspor terbesar yaitu India, salah satu pembeli terbesar minyak sawit di Indonesia untuk kebutuhan pangan dan industri. Negara kedua ada Tiongkok, yaitu digunakan untuk minyak goreng, industri makanan, dan kosmetik. Yang ketiga ada Uni Eropa. Meski ada isu lingkungan, Eropa tetap mengimpor sawit untuk biodiesel. Selanjutnya ada Pakistan, Bangladesh, dan Mesir, tiga negara Afrika yang menjadi pasar penting. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat untuk kelapa sawit. Yang pertama itu sumber devisa negara. Ekspor sawit menghasilkan dolar yang bisa dipakai untuk impor barang dan memperkuat cadangan devisa. Yang kedua itu ada meningkatkan perekonomian wilayah ekspor sawit ini jadi mendorong ekonomi nasional. Yang ketiga itu ada pengembangan lapangan kerja, pembangunan pabrik, pengolahan transportasi, sampai distribusi. Terus yang keempat itu ada memajukan daerah Pancasila untuk daerah sentra sawit atau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi lebih berkembang karena ada investasi infrastruktur. Yang kelima ada peningkatan kesejahteraan petani, yaitu harga sawit stabil karena ada pasar luar negeri, jadi pendapatan petani bisa naik. Terus yang terakhir atau yang keenam itu menjadi komoditas andalan ekspor, yaitu sawit adalah satu produk unggulan Indonesia yang diakui oleh dunia. Lalu di sini ada hambatan. Hambatan yang pertama itu ada hambatan eksternal. Yang pertama regulasi keberlanjutan dan lingkungan. Uni Eropa menerapkan
Lalu yang kedua itu legalitas dan sertifikasi lahan. Itu banyak lahan sawit yang belum memiliki status hukum yang jelas sehingga sulit memenuhi standar internasional. Selanjutnya ada solusi pemerintah Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah disampaikan oleh kalian, mulai dari menghadapi hambatan eksternal, yaitu regulasi keberlanjutan dan lingkungan EUDR dan standar global dengan menggunakan sistem negosiasi diplomatik, yaitu pemerintah perlu aktif melobi Uni Eropa dan negara lain agar kebijakan mereka tidak bersifat diskriminatif terhadap sawit Indonesia. Yang kedua, dengan menggunakan standarisasi nasional, yaitu memperkuat sertifikasi berkelanjutan nasional seperti ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, agar diakui secara internasional. Selanjutnya, mengatasi hambatan internal dengan cara digitalisasi rantai pasok dengan menggunakan sistem traceability berbasis blockchain atau big data untuk melacak asal-usul sawit dari kebun hingga produk akhir. Yang kedua, dengan menggunakan pengawasan terintegrasi dengan menggunakan pelibatan Kementerian Pertanian, KLHK, dan pemerintah daerah untuk memastikan rantai pasok bisa dipantau secara real time. Selanjutnya ada pelibatan petani kecil dengan mengedukasi dan fasilitasi petani kecil agar ikut dalam sistem pelacakan, misalnya lewat aplikasi berbasis mobile yang mudah digunakan. Selanjutnya ada pendekatan jangka panjang dengan cara diversifikasi pasar. Jangan bergantung pada pasar Eropa saja, tapi perluas ekspor ke India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Afrika. Selanjutnya ada branding positif sawit Indonesia dengan cara melalui diplomasi ekonomi, pemerintah bisa membangun citra bahwa sawit Indonesia berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani. Selanjutnya, ekspor minyak kelapa sawit juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu menjadikan Indonesia pemain utama sawit dunia, sehingga punya daya tawar tinggi di pasar global. Menambah pendapatan negara dan memperkuat cadangan devisa, mendorong tumbuhnya industri turunan seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, dan sirip. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, deforestasi, kebakaran lahan, dan hilangnya keanekaragaman negatif, menimbulkan kritik internasional. Yang kedua, selalu bergantung pada sawit membuat ekonomi rentan bila harga global turun. Yang ketiga, Uni Eropa dan negara lain sering mengenakan regularisasi atau pajak yang dapat mengurangi ekspor. Cukup sekian materi telah kita analisis. Silakan jika ada yang silakan. Ada satu, silakan. Ya, boleh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kan merupakan negara penghasil sawit terbesar. Maka kenapa di Indonesia masih mengalami kelangkaan sawit? Minyak sawit. Oke, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab intinya, saya ingin bertanya dulu, yang dimaksud kelangkaan minyak kelapa sawit itu di daerah mana saja ya? Di Indonesia? Ya, di sebelah mana saja? Hampir di seluruh Jawa juga. pernah mengalami. Oke. Pernah mengalami kelangkaan minyak sawit ya. Kenapa? Karena nggak semua masyarakat Indonesia itu kayak memilih minyak kelapa sawit untuk menjadi salah satu bahan pokok kehidupannya. Jadi bahan yang digunakan itu kayak bukan bergantung kepada kelapa sawit bagi selera masyarakat Indonesia, tapi lebih ke bahan bakar minyak kayak batu bara gitu. Jadi untuk citra kelapa sawit ini di Indonesia itu belum terrealisasikan, sehingga selera masyarakat Indonesia juga belum terpenuhi untuk memilih kelapa sawit sebagai kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Jadi maksudnya pernah terjadi kelangkaan minyak, padahal kita ekspor kelapa sawit. Kira-kira gimana pendapat kalian? Pernah? Ya. Tuh, bukan berarti terus langka ya minyak sawit, tapi pernah. Itu menurut pendapat kalian gimana? Ulangi.
pendapat kita itu mungkin si bukan punya itu loh Pak, Mungkin kelebihan ekspor ya, sehingga produksi di dalam negeri untuk kurang. untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya kurang, dan lebih selera masyarakat juga bukan lebih condong ke minyak kelapa sawit, tapi lebih ke minyak bahan bakar minyak batu bara dan sebagainya. Baik, berarti Bos Cukup sekian dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, kita di penghujung sekarang ya. Akhir pertemuan kita sudah hampir jam 10, kita belajar selama 3 jam pelajaran, ya kan? Sekarang kita refleksi. Siapa yang mau merefleksi? Salah 1, 2, atau 3 orang berdiri, kemudian berdiri sampaikan. Ayo refleksi. Enggak, semua juga bisa. Tentunya semua juga bisa ya kan? Tentunya semua juga mampu melakukan refleksi, tapi silakan sebagai perwakilan. Ayo, siapa? Berdiri. Kan masing-masing berbeda. Ternyata perdagangan internasional bukan cuma soal keuntungan, namun juga kerjasama antar pertemuan dan yang bijak yang seimbang dan tidak merugikan. Oke, kasih peluang. Kita dengarkan. Baik, jadi refleksi yang bisa saya simpulkan dan saya dapatkan pada pembelajaran di hari ini, saya cukup eye-catching dari manfaat perdagangan internasional, terutama di mempercepat alih teknologi yang jujur saya kurang tahu, mulai dari contoh-contoh yang di Indonesia ini seperti apa kegiatannya. Tapi setelah tadi kita belajar dan setelah tadi Bapak menjelaskan, saya jadi tahu bahwa kayak Indonesia itu belum bisa membuat kayak mesin-mesin atau teknologi-teknologi berat untuk membantu pertambangan dan sektor industri di negara Indonesia. Jadi itu cukup sekian dan terima kasih. Oke, iya. Oke. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desinta Hasan. Jadi refleksi yang saya dapatkan hari ini yaitu adalah saya lebih mengetahui lebih luas manfaat perdagangan internasional. Salah satunya itu ada memperoleh atau meningkatkan devisa, karena saya sejujurnya baru tahu kalau perdagangan internasional itu kan dapat mata uang asing, sehingga itu bisa meningkatkan devisa. Terus juga lebih mengetahui salah satu itu meningkatkan kualitas konsumsi, karena dengan meningkatkan kualitas konsumsi beberapa negara itu kayak bersaing gitu Pak. Jadi meningkatkan produknya agar produknya itu lebih banyak dipakai oleh masyarakat luar. Gitu. Terus juga dari presentasi yang baru disampaikan oleh kelompok tadi, saya juga lebih mengetahui hambatan-hambatan Indonesia untuk mengekspor kelapa sawit ke global itu kayak gimana. Terus juga menemukan solusi dari hambatan tersebut sama dampak-dampaknya gitu Pak. Oke, kasih plus. Ya. Baik, terima kasih atas pembelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah ilmu pengetahuan kita, dan kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.